Adalah sukacita tersendiri ketika kita hadir malam hari ini di tempat ini dalam keadaan baik. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaannya yang sempurna bagi kita, dan kasih karunia yang terus mengalir dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita sediakan hati yang terbaik untuk kita datang pada Tuhan, mempersiapkan kehidupan kita untuk memberikan pujian syukur kepada Dia dan penyembahan yang terbaik dari ketulusan hati kita. Anugerah-Mu Tuhan begitu besar bagi kami dan sungguh mempesona kehidupan kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu Tuhan. Katakan kembali, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Kami mengakui di hadapan-Mu, Engkau Tuhan yang maha besar, dengan karya-karya yang ajaib. Maka kami menyediakan diri kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, ku mau bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Yes, anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, mempesonaku Yesus, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga
berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh Engkau berharga, dan Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Sungguh Engkau bernilai bagi hidup kami. Tanpa-Mu kami tak beroleh keselamatan. Tanpa-Mu kami tak mampu berjalan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tak beroleh kasih karunia. Tanpa-Mu hidup kami sia-sia. Maka kami datang menyembah Tuhan. Maka kami berserah kepada-Mu. Maka kami merendahkan diri, biar Engkau ditinggikan, dimasyurkan, dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Oleh anugerah-Mu kami ada Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami menikmati hari ini. Oleh pertolongan-Mu kami Kau mampukan. Haleluya. Haleluya. Dengan lembut nyatakan di hadapannya bahwa kami umat-Mu Tuhan mau terus bersyukur kepada-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan.
Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Engkau menjadikan hidup kami berharga karena anugerah-Mu, karena kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan Engkau sendiri kasih karunia itu nyata dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, maka kami bersyukur dan kami mau naikkan syukur kami dengan pujian, hormat, persembahan kasih untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersorak, bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan amin yang siap bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Sekali lagi, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia nama di atas segala nama, namanya ditinggikan oleh segala makhluk di muka bumi. Sebab Dia memang layak ditinggikan. Dan biarlah iman kita terus bersandar hanya kepada Dia di dalam Yesus Kristus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan
melebihi batas kekuatanku. Engkau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, tinggi namamu. Haleluya. Amin. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Rialah Raja segala raja, glory. Yesus Raja segala raja, namanya layak ditinggikan sebab namanya berkuasa, berkuasa mengalahkan segala sesuatu dan menjadikan kita pemenang. Haleluya. Nama Yesus, namanya Tuhan, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang tegar, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di atas segalanya, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhan, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang tegar, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang terkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama,
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh namamu berkuasa. Oh, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan kita layak mengagumi segala karyanya yang ajaib dalam setiap langkah kita. Sehingga sampai detik ini pun kita ada di tempat ini dalam keadaan baik. Kami kagum akan caramu Tuhan. Kami kagum akan segala kebaikan-Mu. Dan sungguh kasih-Mu tiada batas. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi haleluya
tiada terduga jalan-jalanmu. Amin, amin. Di setiap musim hidupmu tak terbatas, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Mari jemaat bangkit berdiri. Pujian ini menegaskan bagi kita bahwa cara Tuhan bekerja tidak bisa dibatasi oleh apapun, dan cara Dia menyatakan rancangan-rancangannya bagi hidup kita tidak bisa diduga oleh siapapun. Segala sesuatu terjadi karena Dia punya rencana bagi setiap kehidupan kita. Selama kita mau memandang Tuhan, sumber segala sesuatu, maka hidup kita akan tenang. Sebab Dia menyediakan segala yang ada bagi kita. Bahkan sebelum kita diciptakan, Dia sudah memperlengkapi segala yang kita perlukan. Itulah sebabnya firman-Nya menegaskan supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga, dan tidak takut akan hari esok. Sebab setiap hari ada kesusahan sendiri, dan satu kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, dan hari esok ada masa tersendiri. Keyakinan kita, Tuhan senantiasa turut bekerja mendatangkan kebaikan. Maka miliki iman yang kuat, dan kita yakin bahwa cara Dia bekerja tak pernah terduga dan begitu ajaib. Maka mujizat tetap berlaku. Mari nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada hamba-Nya. Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Yang ku percaya di setiap musim hidupku, tak terbatas
setiap waktu dan setiap musim. Kami percaya ada rancangan dan rencana-Mu Tuhan. Sebab itu sore malam hari ini, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami percaya, kami meyakini bahwa Tuhan terus bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kalau kami boleh ada di dalam ibadah sore ini, kiranya Tuhan boleh menjamah mengurapi kami. Saat ini Tuhan, setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Engkau, kiranya semuanya itu Tuhan boleh menghadirkan hadirat-Mu, boleh menyenangkan Engkau dan menjadi satu persembahan di hadapan Engkau. Amen. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini. Sebentar Tuhan kami belajar akan firman-Mu. Sebentar Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami perlu urapan-Mu. Kami butuh hadirat-Mu. Biarlah kiranya tempat ini, ruangan ini Tuhan, ada hadirat-Mu, dikuasai oleh hadirat-Mu. Dan setiap kami Tuhan boleh menikmati firman-Mu, dan kami diberikan pengetahuan, kami diberikan pengertian, dan kami diberikan hikmat untuk kami boleh melangkah dalam kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Sekali lagi urapan-Mu bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sore malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kata yang tidak asing dalam telinga kita, yang mungkin sering kita ucapkan, yaitu satu kata dengan judulnya adalah Shalom. Mari kita katakan bersama, 2, 3. Ya. Kata ini tentunya sudah tidak asing lagi, amin. Di dalam pidato atau di dalam kehidupan kami di lingkungan TNI pun, ya, ketika ada yang namanya amanat, itu selalu kata ini diselipkan di awal bersamaan dengan kata yang lain, salam yang lain. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada berapa saudara? Salamnya ada berapa? Hah? Ada 6. Betul nggak? Betul nggak? Iya, ada 6. Banyak loh saudara. Ya, dan itu selalu diucapkan. Ya, artinya apa? Saudara, bahwa salam yang ada dalam kehidupan kita ternyata ini juga sudah tidak asing lagi dalam kehidupan bangsa kita, di negara kita. Ya. Bahkan kita ketika mungkin berjumpa dengan teman, berjumpa dengan rekan saudara seiman, mungkin kita berkata salam atau saudara sedang mengetik. Salam Bapak, selamat pagi, salam Bapak, selamat Ibu, dan selamat sore dan sebagainya. Ya. Artinya apa? Kata ini sudah membudaya dan sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Walaupun aslinya kata salom ini kan dari bahasa Ibrani, ya. Aslinya hanya dituliskan sin, lamet, wo, dan mem. Ini semua adalah konsonan. Tetapi hebatnya orang Ibrani itu bisa membacanya dengan kata salom. Ya, bayangkan saudara saat ini saudara suruh ngomong, tidak ada aksen vokalnya a, i, u, e, o, kira-kira bisa enggak? Bluk-bluk dan sebagainya, enggak ada bunyinya. Tetapi anehnya orang Yahudi atau orang Ibrani bangsa Israel, dia mempunyai ingatan yang luar biasa, bisa membedakan kalimat-kalimat, ya, mungkin kata itu sama, tapi bisa mengucapkan dengan kata yang berbeda. Kata salom yang kita pelajari pada saat ini sebenarnya mengandung sekali banyak arti. Yang kita ketahui bahwa kata salom ini memiliki arti apa? Halo, memiliki arti apa? Salom, saudara sering mengucapkan salom, salom, salom. Apa artinya saudara? Damai sejahtera. Tetapi sejujurnya kata ini bukan sekedar berbicara damai sejahtera, tetapi kata ini juga berbicara masalah kesehatan, juga berbicara masalah aman, juga berbicara masalah
situasi yang kondusif. Itu yang dimakna, bahkan nanti kita pelajari kata Salom ini maknanya sangat banyak. Ya, maknanya sangat banyak. Sebenarnya di dalam tata bahasa Ibrani, kata Salom ini jarang berdiri sendiri. Ya. Tetapi ketika diucapkan, kepada siapa dia diucapkan? Misalkan saya mengucapkan ini posisi saya sebagai pembicara di sini, saya mengucapkan kepada Anda orang yang begitu banyak. Saya tentunya akan mengucapkan Shalom Aleichem. Akhiran kata mem itu menunjukkan, atau m itu menunjukkan bahwa itu jamak. Sama dengan mungkin saudara kita kalau berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu juga berbicaranya orang banyak. Ya. Ini posisi saya sebagai pembicara. Tetapi kalau posisi saya bukan pembicara, posisi saya sepadan dengan saudara, saya berbicara dengan orang banyak ini, saya akan berkata beda lagi, Shalom Aleichem. Beda lagi. Beda lagi ketika saya ucapkan kepada satu orang. Ini dalam tata bahasa Ibrani. Itu akan berkata Shalom Leka. Sangat jauh berbeda. Kemudian di dalam perkembangannya zaman tentunya sama dengan bahasa Indonesia yang juga mengalami pembaruan dalam karena apa kehidupan zaman. Bahasa Ibrani pun mengalami hal yang demikian, ya. Yang lazim sekarang juga didengar mungkin berkata Shalom Legulam. Ya. Artinya apa? Kalau bahasa Inggrisnya hello everybody, itu bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan hai semuanya, nah, begitu saudara. Gitu. Itu kata Shalom. Ya, ternyata diikuti banyak sekali ya hal-hal yang menarik. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan berbicara perkara ini, kita akan melihat bersama-sama ya. Di dalam perjanjian lama, kata Shalom ini dituliskan kurang lebih 237 kali. Apakah di dalam perjanjian baru tidak ada apa? Ada. Di dalam perjanjian baru itu juga banyak, saudara. Ya. Sehingga kalau kita melihat ya, ada nama-nama yang merujuk dengan kata Shalom, Absalom. Ya, ini bawa damai, Absalom. Absalom anaknya siapa? Tadi saya tanyakan, saudara. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Hah? Daud. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Kemudian ada nama Salomo. Ya. Salomo anaknya siapa? Anaknya juga Daud. Gitu ya. Apabila lebih secara mendalam, kata Shalom ini mempunyai arti yang cukup luas. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-26. Mari. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-26. 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Iya. Ini adalah percakapan antara Gehasi, kata yang dititipkan kepada Gehasi oleh tuannya. Siapa tuannya Gehasi? Siapa tuannya? Elisa, ya. Ketika perempuan Sunem ini datang mencari Elisa dengan satu hal, bahwa anak yang dulu diucapkan oleh Elisa bahwa hari ini di tahun berikutnya kamu akan menggendong anak, dan itu terjadi. Kemudian anak itu tumbuh besar, dan suatu ketika anak itu bersama-sama dengan bapaknya pergi ke kebun, dan satu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu tiba-tiba anak ini menderita sakit kepala yang begitu parah dan akhirnya jatuh, dan ketika dia pulang anak itu meninggal. Dan dengan cerita inilah kemudian perempuan Sunem ini mencari Elisa. Ya, ketika dari jauh Elisa ini melihat perempuan itu, kemudian memerintahkan kepada bujangnya, larilah menyongsong dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Dalam tulisan aslinya, salumkah engkau? Hasalum. Ya, bahasa tulisan aslinya. Ya. Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?
Jawab perempuan itu, selamat. Padahal anak itu meninggal. Saudara, kita tidak membahas anaknya yang meninggal, tetapi kita melihat konteks dari ayat ini. Ketika Salom itu diucapkan, ini berbicara masalah kesejahteraan. Ini berbicara masalah kondisi yang baik-baik saja. Ini berbicara juga masalah kesehatan. Ini berbicara masalah rumah tangga yang harmonis. Ini berbicara hal-hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan perempuan itu. Ketika dia datang boleh berbicara, amankah perjalananmu? Kira-kira juga seperti itu. Artinya apa? Kata Salom ini mempunyai makna yang begitu banyak. Jadi arti kata Salom bukan sekedar dibatasi dengan arti damai sejahtera. Kita akan belajar bersama-sama dari aspek apa yang ada dalam kata Salom ini. Yang pertama adalah aspek eksternal. Aspek eksternal yang pertama adalah kata Salom ini sebagai ungkapan untuk menyapa orang. Sebagai ungkapan untuk menyapa orang. Ungkapan Salom sebagai sapaan dapat mempunyai arti luas ya. Orang datang disapa Salom artinya kita bertemu dalam keadaan selamat. Di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-6. Mari Bu. Kejadian 29 ayat yang ke-6. Yang pertama sebagai ungkapan untuk menyapa orang. Kejadian 29 ayat 6. Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Ya, sampai di situ. Kisah ini sebenarnya ketika Yakub pergi dari rumahnya karena apa? Lari dari Esau. Kemudian dia menuju ke tempat pamannya yang bernama Laban. Di satu tempat di situ ada sumur di mana banyak sekali penggembala membawa domba-domba untuk memberi domba itu minum. Di situ dia menjumpai sekelompok orang-orang penggembala dan bertanya kepada penggembala itu, ya. Kira-kira dalam bahasa Indonesia berkata begini, "Hai Bapak-bapak, kenalkah dengan yang namanya Laban?" Kenal. Kemudian dilanjutkan, ya, katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Salom. Jawab mereka, "Shalom." Ya. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing domba. Ya. Artinya apa, saudaraku yang terkasih? Bahwa sapaan itu ketika diucapkan itu bisa bermakna yaitu tentang keselamatan. Bisa berbicara tentang keselamatan. Ya. Bagaimana keselamatan, keadaan selamatkah engkau? Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Artinya apa? Kita menemukan satu hal yang sangat luar biasa dari hanya kata Salom. Ya. Yang kedua, sebagai ungkapan hubungan baik. Ya. Ini mungkin karena kita sering berjumpa, hubungan kita manis, akrab, salam, kan begitu. Mungkin sambil mengatakan hai. Dalam bahasa Indonesia kan begitu, hai. Kita jumpa lagi, hai bro. Mungkin dalam bahasa kita seperti itu. Yang kedua, sebagai ungkapan hubungan baik. Saudara, kita belajar dari satu kisah di mana Daud ini memiliki hubungan yang baik dengan yang namanya Yonatan. Anaknya siapa Yonatan? Anaknya siapa? Anaknya Saul. Saul itu siapa? Raja Israel. Ya. Daud ini sangat-sangat berhubungan, artinya mereka bersahabat, memiliki hubungan yang baik, yang akrab. Ya. Suatu ketika karena Daud ini banyak sekali melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan terkenal ketika Daud mengalahkan Goliat dan seterusnya, dia berperang, menang dan menang. Akhirnya Daud ini banyak sekali mendapatkan yang namanya puji-pujian, dan itu membuat Saul iri, dan akhirnya Saul ini benci kepada Daud, dan pada puncaknya Saul ingin membunuh Daud.
Dan hal ini diketahui oleh Yonatan. Sehingga Daud ini disembunyikan oleh Yonatan, dan pada akhirnya Yonatan ini memerintahkan atau menyampaikan sesuatu supaya Daud ini pergi menjauh dari Saul. Supaya apa? Selamat. Kita lihat di dalam 1 Samuel 20 ayat yang ke-42. 1 Samuel 20 ayat yang ke-42. 1 Samuel 20 ayat 42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu, sampai selamanya. Ya, terima kasih. Yonatan berkata kepada Daud, pergilah dengan selamat. Ya. Dari kata ini, dengan selamat ini kita mengenal di situ juga memiliki makna atau dituliskan dalam bahasanya juga memakai kata salum. Ya. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Artinya apa? Kata ini bukan sekedar diucapkan karena mereka bersahabat, tetapi ketika saya melihat kata ini, melihat kalimat ini, ternyata Yonatan pun menitipkan doa atau menaikkan doa, menaikkan keruhnya supaya Daud ini tidak mengalami yang namanya celaka. Artinya apa? Ini karena hubungan pertemanan atau persahabatan yang begitu mendalam, sehingga Yonatan pun sampai menyembunyikan dan melakukan banyak hal supaya Daud ini selamat dari bapaknya. Kira seperti itu. Yang kedua, sebagai ungkapan hubungan baik. Yang ketiga, sebagai ungkapan keadaan sehat walafiat. Ternyata kata Salom bukan sekedar damai sejahtera, tetapi di dalamnya juga sebagai ungkapan keadaan sehat walafiat. Di dalam Mazmur 38 ayat yang keempat. Mohon maaf, ini banyak ayatnya. Mazmur 38 ayat yang keempat. Mazmur 38 ayat keempat. Tidak ada yang sehat pada dagingku, oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku, oleh karena dosa. Iya, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat Mazmur ini, kita merujuk bahwa ini adalah tulisan Daud. Ya. Ketika kita melihat perikop ini, judulnya adalah doa pada waktu sakit. Ya. Ketika Daud mengingat, ini kan Daud memberikan satu persembahan pengingat. Ketika dia posisinya sedang sakit, dia menaikkan doa ini, dia menuliskan, mungkin doanya kok seperti puisi ya Pak. Ya memang itulah Daud ya, sehingga terkenal dengan pemazmur ya. Dituliskan ayat yang keempat ya, dikatakan tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu, tidak ada yang selamat, tidak ada yang salom. Kalau tidak ada salom, itu Daud merasakan bahwa dagingnya itu enggak merasakan, tidak ada kesehatan sama sekali. Karena itu ketika Daud pingin yang namanya sehat dalam tubuhnya, dia harus mencari yang namanya salom dari Tuhan. Kira-kira Daud ingin mengungkapkan seperti itu. Artinya bahwa kata salom juga sebagai ungkapan keadaan sehat walafiat. Gimana saudara? Masih sanggup? Masih banyak materinya? Ya, amin. Amin. Ya. Yang keempat, wah ini masih banyak, ini baru seperempat. Ya. Baru seperempat. Sebagai ungkapan kesuburan negeri. Ya. Ternyata kata salom itu juga sebagai ungkapan kesuburan di suatu negeri. Ya. Di dalam Mazmur 37 ayat 11. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan
Iya, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena al-raf salom. Kata aslinya seperti itu, kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Artinya kata salom ini juga berbicara masalah kesejahteraan atau kesuburan atau kemakmuran di negeri. Ketika Daud memimpin negeri Israel, ya, ini yang dirindukan dan ini dituliskan sebagai doanya. Artinya kata salom juga kita pahami sebagai ungkapan ketika negerinya, negaranya mengalami kesuburan dan kemakmuran. Kemudian yang kelima, kata salom yang kelima sebagai ungkapan umur panjang. Di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-15. Kejadian 15 ayat yang ke-15. Kejadian 15 ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Iya, terima kasih. Ini berbicara kepada siapa? Tuhan sedang berbicara kepada Abram. Ketika Abram dipanggil Tuhan, usia 75 tahun, dia harus keluar dari Urs-Kasdim ke negeri yang dia tidak tahu. Ya, tentunya kalau sudah diperintahkan untuk pergi, tidak tahu kemana arahnya, saudara akan ragu-ragu. Tetapi Abram ini mengalami peneguhan yang dari Tuhan. Ya, kita tahu Abram nanti mempunyai anak sudah usia lanjut. Dan firman Tuhan katakan pada suatu ketika bahwa tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu. Artinya apa? Nanti kamu akan mati sama seperti nenek moyangmu dengan sejahtera. Kamu akan pergi kepada nenek moyangmu bisalom, dengan damai. Saudara mengenal ya rest in peace ya. Kalau di makam itu ada tulisan rest in peace. Ya, kata ini dalam bahasa Inggrisnya adalah in peace, dalam damai. Dan itu juga yang diucapkan Tuhan kepada Abraham. Kamu akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai. Ternyata kalimat ini juga merujuk berbicara kata yang namanya salom. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah rambutmu. Artinya Tuhan mengungkapkan, menyampaikan kata salom ini sebagai ungkapan di dalam damai itu kamu dipanggil, usiamu itu lanjut, usiamu itu panjang. Ini ungkapan salom yang diucapkan Tuhan kepada Abraham. Yang kelima sebagai ungkapan umur panjang. Yang keenam, kapan berhentinya Pak? Masih suwe. Sebagai ungkapan keberhasilan. Ayatnya di mana? Hakim-Hakim 18 ayat 5 sampai dengan 6. Hakim-Hakim pasal 18 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari Bu. Hakim-Hakim 18 ayat 5 sampai 6. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata iman itu kepada mereka, pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Ya, terima kasih sampai di situ. Ya, kisah ini bercerita di suatu ketika bahwa di bangsa Israel itu tidak ada pemimpin. Ya, karena ini berbicara di zaman hakim-hakim. Muncullah di situ di pegunungan Efraim seorang pemuda yang namanya Mika. Ya, Mika ini kemudian bertemu dengan seorang laki-laki dari Bethlehem. Ya, dia dari suku Lewi. Kita tahu bahwa suku Lewi ini adalah dalam perjanjian bersama dengan Tuhan, dia adalah seorang imam, keturunan imam. Ya. Kemudian dari itu kemudian diajak untuk datang ke rumahnya, ke rumah Mika, dan jadilah imam bagi keluargaku. Kira-kira seperti itu. Dan disitulah kemudian si imam seorang pemuda yang
dari Lewi ini, keturunan Lewi ini tinggal bersama dengan Mika. Suatu ketika ada suku Dan yang saat itu zaman hakim-hakim itu belum mendapatkan yang namanya milik pusaka. Milik pusaka itu bukan berbicara jimat, bukan. Tetapi ini adalah wilayah yang diberikan bagi suku Dan. Ya. Kemudian beberapa orang diutuslah untuk mengintai yang namanya suatu daerah. Sekitar Tirus dan Sidon, di situ ada kota yang namanya Lais. Ya. Kemudian pemuda-pemuda ini dari suku Dan ini berjumpa dengan imam ini. Seorang pemuda yang imam ini yang menjadi imam dalam keluarga Mika. Ya. Kemudian dia bertanya, karena tahu dia seorang imam, kemudian dari orang-orang dari suku Dan ini bertanya, ya, tolong tanyakan kepada Tuhan. Ya. Tanyakan kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan kami yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat, pergilah dalam shalom. Kata shalom ternyata juga merujuk bagaimana perjalanan orang itu artinya akan berhasil. Ya. Dan memang betul pada suatu saat ya suku Dan ini merebut kota Lais. Ya, kota Lais ini direbut, dihancurkan, kemudian didirikan satu kota baru di situ dan dinamai kota itu Dan. Ya. Saudara bisa buka dalam peta di Alkitab, ada kota Dan, ya, terus sampai paling bawah nanti Berseba. Ya. Itulah wilayah kekuasaan bangsa Israel. Ya. Rujukannya mungkin sampai sekarang kalau mereka sedang perang, karena mereka sedang merujuknya ini bangsa Israel. Peta ini saudara. Ya. Saudaraku yang terkasih, yang keenam sebagai ungkapan keberhasilan. Dan yang terakhir, kata Shalom sebagai ungkapan suasana damai. Ya. Ungkapan suasana damai internasional. Ya. Orang Yehuda dan Israel hidup dengan tentram ketika mereka ada di dalam pemerintahan Raja Salomo. Ya. Saudara ingat Salomo ketika menerima tampuk kepemimpinan di Israel dari ayahnya yaitu Daud, kemudian mencari Tuhan, Tuhan berkata, Salomo, apa yang kau minta dariku? Salomo tidak meminta kekayaan karena pasti dia kaya karena seorang raja. Salomo tidak meminta kekuasaan karena jelas dia berkuasa karena dia seorang raja. Ya. Tetapi apa yang diminta oleh Salomo? Dia minta hikmat. Sehingga mungkin dalam kisah selanjutnya kita mengenal hikmat Salomo ketika ada dua orang ibu merebutkan satu orang anak. Ini anaknya siapa yang benar? Ya. Kisah itu salah satu bentuk hikmat dari Salomo. Sehingga ketika Salomo ini memimpin dengan hikmatnya, negaranya mengalami yang namanya damai. Tidak ada gejolak politik. Ya, seperti sekarang Israel bergejolak. Ya. Tidak ada di situ pertempuran. Semuanya damai, semuanya aman, semuanya tentram, semuanya sejahtera. Ya. Ini suasana damai secara internasional. Ini ungkapan yang dituliskan ya dari kata Shalom. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-25. 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenang, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon ara. Dari Dan sampai Betsheba, seumur hidup Salomo. Iya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini dituliskan untuk mengingatkan bahwa mereka mengalami kemakmuran yang luar biasa, damai yang luar biasa. Ada 7 hal ya dari faktor eksternal dari kata Shalom. Yang ketujuh adalah yang terakhir. Selanjutnya kan baru eksternal. Lalu yang internal ada apa? Ada. Ya, ada. Tenang saja. Ya, saya sampaikan bagi saudara. Ya.
faktor eksternal, internal ya. Dalam aspek internal dari kata Salam ini bukan sekedar berbicara itu damai sejahtera. Bukan sekedar pemahaman aman, bukan sekedar pemahaman sukacita, bukan sekedar pemahaman kita memahami, mengerti bahwa itu mengalami keamanan, kesejahteraan, kemakmuran, keselamatan. Bukan sekedar berbicara itu. Tetapi kata Salam ini adalah berbicara suasana hati kita, kondisi hati kita ya, yang mengalami yang namanya ketenangan, yang mengalami yang namanya damai sejahtera yang diperoleh karena memiliki yang namanya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara, saudara tidak akan pernah menemukan di luar sana toko yang menjual damai sejahtera. Ya, tidak ada. Ya. Saudara tidak akan menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya dengan saudara memiliki harta yang banyak, atau saudara mempunyai banyak hal dalam hidup saudara, apa yang saudara raih itu semuanya tercapai, saudara yang inginkan semuanya ada. Itu tidak akan pernah membeli yang namanya damai sejahtera. Tetapi sekali lagi damai sejahtera itu dipercaya bagi kita anak-anak Tuhan karena diperoleh hubungan yang manis, hubungan yang intim dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan melihat ya, satu tokoh di dalam Alkitab, Daud. Daud ini dari seorang penggembala yang saya percaya hidupnya berhasil. Dari seorang penggembala yang ada di bawah dalam kehidupan bangsa Israel tidak dianggap. Ya. Kemudian naik jenjangnya, dia menjadi seorang raja. Begitu luar biasa sampai kepada puncak. Tetapi apakah hidupnya mulus? Tidak. Tetapi apakah jalannya itu lurus? Tidak. Fakta yang dituliskan dalam perkara itu, saudara, kalau membaca kitab Mazmur, itu banyak mungkin saudara membacanya enak. Tetapi suasana penulis ketika menuliskan itu tidak sedemikian rasanya. Ada banyak hal yang harus ditemui. Bagaimana Daud ini harus mengalami lari dikejar-kejar Saul. Bukan sekedar ingin dipenjara, tetapi mau dibunuh. Itu Saul. Bagaimana Daud ketika menjadi raja pun harus lari dari anaknya yang namanya Absalom yang sedang memberontak pada dia. Artinya hidupnya enggak mulus-mulus saja. Ya. Tetapi di situ Daud menuliskan ada yang namanya Salamnya Tuhan. Amin. Mungkin kita bisa berbicara, mungkin melihat saudara sedang melihat sebuah lukisan yang begitu indah. Latar belakangnya pegunungan, kemudian ada sawah, kemudian ada situ ada gambar kampung mungkin, atau Pak Tani sedang melakukan banyak perkara. Di situ banyak sekali ada sungainya yang begitu mengalir kelihatannya. Saudara melihat, oh luar biasa damai. Atau gambar keluarga yang sedang hidup rukun, tertawa bersama-sama, menggambarkan suasana keluarga itu yang harmonis. Tetapi damai sejahtera sesungguhnya bukan berbicara seperti itu. Damai sejahtera yang sesungguhnya berbicara bagaimana kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, kondisi yang sedang tidak enak, tetapi di situ orang itu tetap bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Itulah damai yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita juga pernah mengalami perkara ini. Tetapi saya percaya dalam kondisi kita, ketika kita memiliki hubungan yang intim, yang manis dengan Tuhan, saya percaya damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kita. Di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-9, saya bacakan di sana demikian.
Mazmur pasal 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan salum. Diam dengan aman. Sehingga Daud bisa membaringkan diri. Saudara, hal ini ditulis bukan Daud dalam kondisi enak di istana, tetapi Daud sedang dikejar-kejar. Ya, Daud sedang melarikan diri. Supaya apa? Hidupnya selamat. Mungkin hari-hari ini, saudara, persoalan yang sedang kita mungkin alami bukan tidak berbicara berkaitan dengan hidup mati kita. Ya. Tidak sampai sejauh itu. Tetapi saya percaya Tuhan yang sama ketika kita memiliki hubungan itu, saudara, saya percaya damai sejahtera pun yang sama itu menjadi bagian kita. Ketika kita sudah memiliki perkara ini, tentunya ada hal yang harus kita kerjakan bersama. Ya. Ketika damai sejahtera itu sudah menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan dengan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, menghadirkan salum untuk masyarakat. Ya. Menghadirkan salum untuk masyarakat. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 dituliskan di sana demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kata kesejahteraan itu berbicara, katanya adalah salum. Dituliskan dengan kata salum. Saudaraku yang terkasih, Yeremia menuliskan tulisannya berdasarkan hikmat Tuhan kepada orang-orang buangan yang saat itu mereka diangkut pergi ke Babel. Di sana bukan enak-enak, mereka menjadi tawanan. Tetapi Yeremia menuliskan berdasarkan hikmat Tuhan, ya, usahakanlah kesejahteraan, usahakanlah salom, ya, bagi kota itu, bagi tempat di mana kamu aku buang. Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Orang yang tersakiti suruh mengusahakan sesuatu yang baik. Orang yang merasakan tekanan untuk mengusahakan sesuatu yang baik. Dan ini perintah yang harus dikerjakan. Karena kita percaya di tengah situasi yang mungkin bagi kita itu serba sulit, di tengah persoalan yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam diri kita, saya percaya masih ada yang namanya berkat Tuhan. Amin. Masih tetap ada yang namanya berkat Tuhan. Memang mujizat harus terjadi dengan suatu persoalan. Amin. Mujizat terjadi dengan suatu persoalan. Bukan situasi yang sedang landai-landai, yang sedang baik-baik. Tetapi saya percaya saudara buka Alkitab, yang namanya mujizat terjadi dengan yang namanya persoalan. Itu pasti. Karena itu milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, ketika sudah miliki damai sejahtera ini dalam diri kita. Yang kedua, hadirkan salom di antara sesama manusia. Perintah Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius 5 ayat 9, ini khotbah di bukit, konteksnya ucapan berbahagia. Tuhan Yesus berkata demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Halo, kita di sini yang sudah percaya Kristus, sudah terima Kristus, juga disebut sebagai anak Allah. Berarti tugasmu dan tugasku adalah membawa damai. Membawa peacemaker, bukan menjadi trouble maker. Tanyakan kepada diri saudara, sejauh ini sudahkah aku membawa damai? Ini perintah Tuhan Yesus loh. Bukan kata-kata saya. Saudara nggak percaya, buka Matius 5:9 tuh kan. Bukan kata saya,
tetapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya. Memang kata ini tidak dituliskan Salom karena itu sebagai bahasa Yunani. Ya. Bahasa Yunani tulisannya adalah eirene, ya, yang sepadan dengan kata Salom. Berbahagialah orang yang membawa eirene, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi pertanyaannya, sudahkah kita membawa damai di mana kita berada? Yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir. Yang terakhir, tugas kita ketika damai sejahtera itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita adalah menghadirkan salom kepada mereka yang dibelenggu dosa. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu setiap orang yang ada di dalam dosa butuh yang namanya damai yang dari Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan. Orang yang masih hidup dalam dosa, saya percaya mereka hidupnya ini tidak ada yang namanya damai sejahtera. Saya percaya. Ya. Mau meninggal pasti masih mikir, kira-kira nanti masuk surga atau tidak. Tetapi bagi saudara dan saya, kapanpun Tuhan panggil, kita berada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena kita tahu kita sudah pegang kuncinya, yaitu jalan itu ada di dalam Kristus. Ya. Saudaraku yang terkasih, ini tugas kita menghadirkan salom bagi mereka yang masih dibelenggu di dalam dosa. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-36, mari kita baca bersama. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-36. Kita baca dari layar monitor 2-3. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini tulisan ini disampaikan kepada Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus itu harus berjumpa, dipaksa berjumpa dengan yang namanya seorang dari orang Yunani yang namanya Cornelius, ya, seorang perwira dari Roma. Tuhan katakan ketika itu Petrus ini kan bermimpi, dari surga turun ada kain yang di dalamnya ada binatang-binatang, yang dikatakan binatang itu bagi Petrus itu adalah haram. Tapi Tuhan katakan makan, sembelih makan. Tuhan katakan apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dinyatakan haram. Ya, kadang ini menjadi rujukan orang-orang Kristen bahwa semuanya halal, gitu loh. Ya toh? Rujukannya di ayat ini, saudara. Ya, nanti sudah baca Kisah Para Rasul pasal 10 ini. Ya. Kemudian di situ sebenarnya rujukannya supaya Petrus berjumpa dengan seorang perwira dari Roma yang bernama Cornelius. Ya. Kemudian berbicara tentang firman Tuhan. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Ada satu perintah bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk kita memberitakan yang namanya damai sejahtera bagi orang yang dibelenggu dosa. Mungkin dengan gaya saudara masing-masing, oke. Mungkin dengan cara saudara masing-masing, oke. Tetapi intinya adalah tugas kita. Mari kita menghadirkan salom pada mereka yang masih hidup di dalam dosa. Yang terakhir, pemain musik silakan, grup pelayan pujian silakan tampil. Kesimpulan kita baca bersama-sama. 2-3. Salom yang sudah kita miliki harus dibagikan kepada banyak orang. Bahkan mereka yang hidupnya masih terbelenggu dosa, sehingga kuasa dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Soli Deo Glory. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Hamba-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Hamba-Mu juga terbatas di dalam menjelaskan bagi umat-Mu. Namun saat ini kami percaya umat-Mu pun menikmati hikmat yang daripada Engkau, sehingga mereka memperoleh pengertian yang baru di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera yang daripada Engkau benar-benar kami nikmati Tuhan, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya firman yang boleh kami dengar malam hari ini termeterai dalam hati kami, sehingga setiap kami pun mampu mengerjakannya dalam hidup ini, sehingga Tuhan hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun badai hidup menimpa setiap kami umat-Mu Tuhan, namun kami orang-orang-Mu, anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu, tetap beroleh kekuatan baru untuk menghadapi semuanya. Dan Engkau membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi setiap badai hidup itu. Dan Engkau sudah berdiam di dalam kami. Engkau Raja damai,
sudah tinggal di dalam kami. Maka damai sejahtera itu, shalom itu ada di dalam kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan rasa aman, menghadirkan ketenangan, menghadirkan rasa nyaman. Sebab Engkau, Sang Raja Damai, sudah di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk peneguhan firman-Mu malam hari ini. Dan biarlah sepulang dari tempat ini, dimanapun kami berada, kami tetap menghadirkan shalom itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk keberadaan kami hari ini, dan kami mau melangkah mantap hari-hari kami ke depan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan syukur. Sebelum kita berikan persembahan syukur, kita dasari dari firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat satu pujian, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari semua bangkit berdiri. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala kita akan bersama-sama tunduk kepala kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa dalam surga, sebelum kami mengakhiri ibadah kami kembali berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami bersama dengan Lukas yang saat ini mereka ada di Surabaya di dalam pelayanan. Kiranya campur tangan Tuhan yang menghantar mereka, yang membuat segala sesuatu boleh dikerjakan dan kembali ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Mari Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh mereka, oleh hamba-Mu, kiranya semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini pun kami mengingat bagi negeri kami Indonesia, Tuhan tetap berikan shalom-Mu bagi Indonesia. Damai sejahtera bagi negeri kami. Tetap Tuhan negeri kami aman, tetap negeri kami sejahtera, tetap negeri kami utuh, tetap negeri kami satu di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pemimpin dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan campur tangan sehingga setiap pemerintah negeri ini dibawa kepada satu arah yang selalu membuat negeri ini diarah kesejahteraan dan kemakmuran. Terima kasih Tuhan, di bulan Februari tanggal 14 besok kiranya negeri kami akan mengadakan pesta demokrasi. Satu perkara yang kami minta Tuhan, terus berikan keamanan bagi negeri kami, sehingga walaupun banyak perbedaan dari pilihan,
tidak membuat setiap kami saling bertikai, tetapi justru Amin. membuat kami saling mengisi satu dengan yang Yes. lain. Dan di balik semuanya itu, siapapun yang menjadi pemimpin bagi negeri kami percaya itu datangnya daripada Tuhan. Karena itu kami Haleluya. terus berdoa, kiranya Tuhan menyatakan yang terbaik bagi Amin. negeri kami Indonesia. Berkati juga setiap gerejamu dimanapun berada, yang saat ini mungkin mereka sedang mengalami tekanan dan aniaya. Tuhan hadir menguatkan mereka. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga umatmu akan terus kuat ketika mengalami tantangan. Mereka justru akan terus setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati juga gerejamu di tempat ini dengan seluruh pelayan sidang yang ada. Haleluya. Tuhan campur tangan sehingga gerejamu ini akan semakin luar biasa, akan mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke Amin. belakang. Dan gerejamu ada untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian setiap umatmu yang ada di tempat ini. Kami tahu mereka bukan orang yang bebas dari persoalan dan pergumulan. Apapun yang sudah dituliskan dalam persoalan pergumulan mereka, di dalam doa-doa mereka, dan ada dalam kotak doa ini, Tuhan kiranya menjawab, Tuhan kiranya Amin. menyatakan pertolongan mujizat, Tuhan Amin. kiranya menyatakan kuasa-Mu sehingga umat-Mu Haleluya. akan terus mengalami lawatan demi lawatan-Mu. Mereka Amin. akan terus percaya kepada Engkau. Mereka akan menikmati mujizat demi mujizat yang Amin. daripada Engkau. Dan semuanya itu terus akan umat-Mu nikmati. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati juga minyak yang kami pakai untuk berdoa. Biarlah kiranya melalui minyak ini Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah saat ini kita undur dari ibadah. Tuhan berjanji ketika engkau mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu dijumpai oleh umatnya. Dan Tuhan rindu memberkati saudara. Karena itu pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan sedang menyinarikan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahteranya. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan menyertai dalam setiap langkahmu. Apa yang engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Setiap adonanmu, setiap pekerjaanmu, setiap keluargamu, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini pulanglah dan terimalah berkat itu. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi bagian kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Terima kasih Yesus.